Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti Idul Lestari dari Prodi Geofisika dengan NIM H06122150. Kali ini saya akan membahas mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Gen memiliki peran yang sangat besar dalam pewarisan sifat. Bahkan, terjadi kekurangan satu gen saja dapat menyebabkan kelainan pada tubuh manusia. Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Penurunan sifat dari orang tua ke anak terjadi secara acak dan tidak beraturan, tetapi ditentukan dengan sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Teori dan hukum Mendel. Hukum Mendel 1 berbunyi, pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak, di mana hukum berlaku pada persilangan monohibrid. Hukum Mendel kedua berbunyi, hukum ini berlaku pada persilangan dihibrid. Bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Komponen utama dalam pewarisan sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kromosom. Kromosom tersusun oleh untai DNA yang sangat panjang dan terkondensasi sehingga menjadi lebih rapat. Terkondensasi di sini dimaksudkan agar DNA organisme dapat muat di dalam inti sel autosom sebagai penerus sifat tubuh pada generasi selanjutnya. Autosom manusia terdiri atas 22 pasang atau dengan kata lain memiliki 44 buah. Komponen utama yang kedua adalah gen. Di dalam kromosom, gen terletak di lokasi tertentu yang dinamakan lokus. Tiap jenis gen yang menempati suatu lokus dinamakan alel yang disimbolkan sebagai genotipe. Gen adalah bagian dari untaian DNA yang mengkodekan suatu protein atau RNA sebagai penentu sifat. Selanjutnya, jenis-jenis persilangan. Persilangan yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Misalnya seperti ini. Kita ingin menyilangkan dua buah mawar sejenis, cuman warnanya saja yang berbeda. Yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna putih. Nah, karena dua mawar yang kita akan silangkan ini cuma memiliki satu sifat yang beda, yaitu warnanya, maka itu disebut sebagai persilangan monohibrid. Supaya teman-teman jauh lebih paham dengan persilangan monohibrid ini, kita lihat contoh pada gambar di atas. Persilangan ercis bunga ungu dan ercis bunga putih. Ercis bunga ungu dan ercis bunga putih yang disilangkan ini disebut induk atau parental 1 yang disimbolkan sebagai P1. Ternyata hasil dari persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filial 1 yang disimbolkan sebagai F1 berwarna ungu semua. Kemudian kita lakukan penyerbukan sendiri sehingga F1 ini jadi parental 2 yang disimbolkan sebagai P2. Nah, keturunan yang didapatkan ternyata berbeda teman-teman, karena yang ia peroleh ercis bunga ungu dan ercis bunga putih. Hasil keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau disimbolkan sebagai F2. Karena ercis bunga ungu 3 kali lebih banyak dibandingkan ercis bunga putih, maka rasionya atau perbandingannya 3:1. Jenis persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Kita ambil contoh dengan menyilangkan dua kacang ercis. Kacang ercis yang pertama berbentuk bijinya bulat dan berwarna hijau, sedangkan kacang ercis yang kedua bentuk bijinya itu kisut dan warnanya itu kuning. Karena ada dua sifat beda di sini, yaitu bentuk biji dan warna biji, maka disebutnya persilangan dihibrid. Agar teman-teman jauh lebih paham dengan persilangan dihibrid ini, mari kita lihat contoh pada gambar di atas, yaitu dengan menyilangkan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau ini disebut parental 1 atau disimbolkan dengan P1. Mari kita amati lebih jauh mengenai keturunan pertamanya yaitu F1-nya. Ini menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat warna kuning. Terus kita lakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1.
Jadi untuk parental 2 atau yang disimbolkan dengan P2 semuanya merupakan hasil dari F1 yaitu biji bulat kuning. Ternyata F2 didapatkan bervariasi teman-teman. Ia memperoleh 4 sifat yang berbeda yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau yang memiliki perbandingan atau rasio 9:3:3:1. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.